Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina tabi'ina sholihin wal ulama wa waliyallahu husain Syekh Qadir Jailani wa ila ruhi almarhum Bangki Haji Gandung Danu Mukti bin Syekh Fawira wa ila ruhi almarhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo Bintar Mokarya wa ila arwahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryati desa Sadayu Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Ibu Ustadz dan juga Bapak Madelurah, Bapak-bapak sadayana, para ustadz, para imam, para kasepuan. Ya, semoga rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-24, pada malam ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah, diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melalui mimpi ya. Mimpi apa tadi? Suruh mangkat pengajian malah ke sawah. Itu isaroh itu. Isaroh ya. Jangan sampai antara pengajian akhirat, sawah dunia ya, kita tertipu. Ya ke sawah penting, pengajian ya penting. Dua-duanya juga penting. Tetapi kita harus seimbang. Sehingga pada malam ini saatnya pengajian ya pengajian. Saatnya ke sawah ya ke sawah lah gitu nggih Pak nggih. Enak. Pada kesempatan malam ini kita semuanya dibimbing oleh Allah, yang mana jangan sampai hati terjebak dengan tasakuran tadi malam. Jangan sampai tersaring ya. Karena memang nafsu atau setan itu selalu membisiki kita, belum aman Pak ya. Sebelum kita di Sidratul Muntaha Mustawa Ars itu setan atau nafsu itu masih nguntit ya. Masih terus gondeli, masih terus membisiki ya. Sehingga terbukti ya, jika enggak datangnya itu karena terjebak ya, bukan karena uzur, ya itu berarti masih hawa nafsunya mengalahkan imannya. Karena pasti nafsu bisiki, alhamdulillah wis rampung, wis ditutup. Padahal sudah dijelaskan ya. Dijelaskan bahwa penutupan itu seremonialnya diajukan ya. Tetapi penutupan yang sejatinya itu malam 27 puncaknya ya. Kenapa malam 27? Karena itulah petunjuk dari Allah agar kita semuanya dibimbing oleh laku hakikat menuju ma'rifat Allah. Pada malam 1 sampai 24 sudah Allah bimbing terkait dengan rukun Islam, rukun iman. Kemudian 20 wajib bagi Allah. Kemudian sudah dibuka tentang rahasia zikir yang harus engkau amalkan. Ya, pada malam ini dan juga sampai dengan malam ke-27. Nah, 27 itu puncaknya adalah pembekalan ya. Pengukuhan cek sunana teh, pengukuhan iman, penyambungan tali rohaniyahnya kita semuanya kepada Allah. Ya, sehingga siapa-siapa yang didatangkan di malam 27 itu rahmat ya. Itu maka mohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan takdir oleh Allah agar malam 27 mendapat bekal dan kesempatan untuk disambungkan rohaniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyambungkan? Bukan fikih, bukan. Tetapi yang menyambungkan ya Allah itu sendiri. Allah sendiri yang akan menyambungkan tali rohaniyah jenengan
dengan pengukuhan iman, penanaman nur, cahaya ma'rifat di dalam hati kita, sehingga dengan adanya pengukuhan tersebut kedepannya akan lebih mudah insyaallah. Karena di malam 27 itu akan disampaikan 4 hal yang harus engkau jaga setiap hidupmu. 4 hal itu harus engkau jaga agar tali rohaniyah kita itu setelah disambungkan itu terjaga, Pak. Nah, itu penting. Maka kenapa kami sudah diulang dari awal, dari pertengahan malam 17, malam 23 kemarin itu sudah diulang-ulang malam 27 sampai 27 ya. Alhamdulillah, kita doakan yang malam ini enggak datang, syukur-syukur besok pagi nanyain tadi malam sih kumpulan enggak gitu. Syukur-syukur gitu. Kalau yang nanyain gitu berarti dapat hidayah ya. Tapi kalau yang enggak nanyain sama sekali, nah yang enggak mau tahu sama sekali itu sudah kalah dengan nafsu. Ya, cirinya itu. Ya. Jadi kalau besok pagi ketemu, tadi malam sih kayak pengajian tuh gitu. Nah itu sebenarnya masih terselamatkan imannya. Tapi kalau sudah plus, nggak mau tahu, ya sudah malam 27 ya nggak tahu datang atau enggak gitu kan ya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di pertemuan malam ini Allah menggelar ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Ingat Al-Baqarah 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Itu Pak. Ya, jelas nih Pak. Sudah digelar oleh Allah dari malam 1 sampai malam 24. Di malam 13 di Horeb jeng Lini ya. Itu masih kurang iman gimana ya. Orang tembong cek Pak Taryanto, nu ngerasakeun hiji-hiji acan. Orang bener hiji-hiji acan. Disadahayu ungkul. Nah, malam 13, malam ganjil ya. Kenapa? Agar hati kita ini, rohaniyah kita ini diingatkan oleh Allah. Ya, alhamdulillah. Haji, alhamdulillah, selamat datang ya. Malam 13 ya, sampai dengan malam 24 tadi malam ya. Sebenarnya tadi malam itu Allah men-setting ya, membuat suatu ujian ya, yang harusnya penutupan malam 27 dijadikan satu di malam tadi, malam Jumat Kliwon. Itu sebenarnya ya jebakan juga ya. Jebakan kenapa? Yang nafsunya tidak sungguh-sungguh itu pasti terjebak imannya. Maka ketika Allah sudah menggelar tentang ajaran Dinul Haq dari malam 1 sampai 24 dan nanti 27, pada malam ini Allah mengatakan la ikraha fiddin, Pak. Tidak ada paksaan. Mangga cek Allah teh. Dewek iya. Hah? Sing dewek nak iya. Sing dewek nak iya. Nges kurang apa Allah menunjukkan kekuasaannya di Horeb jeung Lini juga gitu. Itu kalau bagi orang yang imannya hidup berpikir ya. Tetapi kalau imannya sudah tertutup yang sangat tebal, tidak ada petunjuk sama sekali ya. Ya biasa aja ya. Tidak ada isyarah di dalamnya, tidak ada hikmah di dalamnya. Tetapi bagi yang hatinya hidup, apa itu maksudnya? Bumi digetarkan, itu sebenarnya menggetarkan jiwa kita, menggetarkan rohaniyah kita yang tertidur pulas akan hidupnya Allah Subhanahu Wa Taala, dibangunkan oleh Allah di malam 13 ya. Itulah kekuasaan Allah. Tetapi bagi yang hati yang hijabnya masih sangat tebal, itu hal biasa ya. Apalagi terjebak di malam tadi yang nafsunya itu bisiki, sudah penutupan malam 24-nya nggak usah datang, terbukti ya. Ya, malam 24-nya nggak usah datang, 25 nggak usah datang, 26 nggak usah datang, nanti datangnya 27 gitu. Nah, jangan sampai kita terjebak. Maka Allah mengatakan la ikraha fiddin. Ya, silahkan mau percaya tidak percaya, mau
dilaksanakan tidak dilaksanakan, Mas, saya masih berat ya. Apalagi tuntutannya secara rohaniah itu, kalau syariat kan amaliyahnya kan setiap 5 waktu ya, waktu-waktu tertentu ya. Tetapi kalau hakikat makrifat, kini amaliyahnya setiap nafas ya. Berat Mas ya, biar nggak berat Pak, tak kasih tips, kembalikan kepada Gusti Allah. Ojo rumangsa dirimu yang harus mengamaliyahkan gitu loh Pak. Nek jenengan merasa dirimu harus mengamaliyahkan, tak jamin berat. Karena apa? Tidak mungkin bagi makhluk bisa bergerak. Tetapi jika engkau kembalikan kepada Allah, ya, masalah laku itu engkau kembalikan Allah, mau ditempatkan di fana dulu, banyak lupanya daripada ingatnya. Terus habis itu fananya setahun 2 tahun baru kamil, nggak apa-apa. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bakoknya itu kalau sudah 5 tahun baru bakok, ada yang 5 hari sudah bakok, subhanallah, itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena amal kita, bukan karena kemampuan kita, karena kita merasa harus mengamalkan itulah, karena kita merasa punya kekuatan mengamalkan itulah yang menjadikan berat ya. Maka pesan kami, kembalikan ke Allah juga Pak ya. Ilmu sudah digelar, Allah mengatakan la ikraha fiddin. Ya sudah, kembalikan ke Allah ya. Karena apa? Yang memaksa kita ya, yang menjalankan kita pun yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak akan berat kalau sudah dikembalikan kepada Allah. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan, berfirman, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sungguh telah jelas jalan yang benar, minal ghayyi, dari yang sesat. Kalau sudah digelar nggih Pak nggih. Terus dibukakan alamnya ya. Ini jalan nafsu lah gitu nggih. Ini jalan iman. Oh, ini tuh kenafsuan semua. Kalau alam mukasafah itu masih penuh nafsu, masih penuh jebakan ya. Apalagi alam dohiriyah, dunia, ilmu, kehormatan lah gitu nih Pak nggih. Anak, donya, brono, ternyata itu semua masih wujud tauhid. Apalagi yang dibukakan mukasafah. Mukasafah pun ya makhluk, itu pun belum aman, belum menjadi wah-wahan ya. Terus dijelaskan benang merahnya agar engkau selamat menerobos jembatan Siratal Mustaqim. Ini loh, gocek ono adzikru bisiril asror. Zikir yang terus mementokkan rohaniyahmu, hanya memandang hidupnya Allah. Baik engkau ditempatkan di makom am atau di makom yang muhadzarah, makom yang dohir ya. Makom dohir itu ya ini Pak. Terlihatnya dohirnya makhluk ini ya. Makhluk yang nyata ini itu alam dohir. Wah, kelihatan mobil, kelihatan anak, kelihatan bojo, kelihatan duit, itu kan alam dohir ya. Itu semua engkau akan selamat manakala makhluk-makhluk tadi engkau fanakan, rohaniyahmu menyawang Allahnya. Itu adzikru bisil asrar. Tetapi meskipun engkau di dohiriyah ditempatkan, dibukakan juga alam batiniah berupa alam mukasafah, itu pun juga belum aman. Karena itu semua masih kegolongnya makhluk. Ada yang bercerita ketemu ini, ketemu itu, ada yang mimpi ini, mimpi itu ya. Ada yang dia bercerita apa yang diucapkannya itu bisa terjadi ya. Bahkan bisa sudah digambarkan sebelumnya apa yang akan dia lakukan. Itu alam mukasafah semua Pak. Alam itu kalau engkau tidak tingkatkan menggunakan dzikir sirul asror, engkau akan terjebak selamanya di situ, akan terhijab bikaromatihimmu sendiri ya. Angot terhijab deui yahjubuhum bikokolotihim, cek yang teh cek ibu ya, ditambahin kamari ayat 5 ayat ditambahin deui ya. Yahjubum bi ilmihim, yahjubum bi ibadatihim, yahjubum bi amwalihim, yahjubum bi karobatihim, yahjubum bi nafsihim, ditambahin kok yang jengguyon kamari ya.
ya coba bi kolotihim wis dadi kokolot disuruh ngaji juga ki ente daek ya kedai misalnya kokolot diulang ke budak letik lagi itu lembak nggih terhijab wes ternyata alam kokolot itu engkau menjadi Tuhan yang samar bagi dirimu ya. Senang dipuja ya. Ingin dipakai ya. Merasa dirinya punya kemampuan kekuatan untuk mengatur Allah ya. Apa yang diinginkan umat bisa dia berikan ya. Subhanallah itulah ya cubum bi kokolo jadi kokolot ya sering suruh mimpin ini mimpin itu yang nges pak tebal banget ya Allahu Akbar buktinya apa 4 empot nah 4 empot itu berarti apa formalitas ya ini cek bahasa nafsu seperti itu ya Samun. cek suuzonnya itu seperti itu ya nggak apa-apa nafsu itu kadang harus dikeluarkan tetapi kembalikan kepada Allah itu loh ya, karena apa nafsu itu dikeluarkan seperti itu untuk apa menggugah iman kita ya. Jadi nah kalau sudah merasa jadi kokolot ya, ditantangkan ilmu itu lebih berat ya. Kecuali kokolotnya dilepas heula ilmunya ditampak kekara kokolotnya dipakai deui kita selamat ya. Makanya sudah dikasih tahu malam 1 sampai sekian syarat nah itu dicantolkan dulu di luar 2 sendalmu sirik jali dan kofinya ya lah gitu nih Pak nih sing merasa sugih dicandolkan dulu sing merasa berilmu candolkan dulu sing merasa jadi kokolot candolkan heula lamun ka dieu masih bawa kokolot nak tak jamin ning kene iku cuman panas ya lah gitu kan panas Pak ya bener nggak jadi kleset gitu Pak cara menghadap itu nggak mau menghadap ke sini ke arah sini ya melengos ya, karena apa dari batin itu tergambar dohiriahnya nah gitu ilmunya kemarin nih Pak nggih. Jadi kalau orang yang hatinya tidak terluka diberikan cahaya Allah itu justru seneng ya justru sejuk meskipun bahasanya kadang keluar kasar kadang ya keluarnya bahasanya bahasa sing cek bahasa orang Jawa Timur itu bahasa keras ya tetapi hatinya menyadari oh ini ilmu gitu. Tetapi bagi orang yang hatinya hijabnya sangat tebal, justru akan semakin menyayat hati, ya. Menyayat hati, ya. Jika disilet ya, ya. Subhanallah. Ya. Itulah Pak ilmu Pak. Ya. Hidayah itu seperti itu. Ya. Maka sudah dikasih tahu warning awalnya, nek pengen selamat dilepas dulu catolkan di luar sana itu. Ya. Cantoli dulu sing suhartanya, ilmunya, kokolotna, karomahnya, ngibadahnya, diresik dulu. Saya pun juga sama, nggak cuma berlaku untuk jenengan. Saya pun juga sama dari rumah sana sudah tak cantolin di belakang emperan rumah sana dulu itu. Nah nanti kalau sudah ilmu ini diterima, dipakai deui itu aman. Paham ya Pak? Nah harus diterima ilmu ini, masuk ke dalam hati paling dalam. Engkau bergelut dengan harta, bergelut dengan ilmu, bergelut dengan ibadah, bergelut dengan karomah, jadi kokolot deui, ya, jadi dirimu sendiri aman, ya, insya Allah aman. Karena apa? Hatimu sudah dalam keadaan makrifat kepada Allah. Ya. Sing dadi tukang macul ya ora sombong, sing dadi tukang presiden ya ora bakal sombong. Sing dadi kokolot ya biasa saja. Karena semua rohaniahnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi jika tidak dicantolkan dulu? Wes, Masya Allah Pak. Ya, nek daek itu yang apa? Dilempar ya. Karena apa? Meledak ya. Masuk majelis tapi rasanya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika sudah kota bayana rusdu minal goyi, apa tadi? Kota bayana rusdu telah jelas jalan yang lurus, ya, jalan yang benar, rusdu jalan yang benar. Minal goyi dengan jalan yang sesat, goyi itu yang sesat. Nah, jelas. Ya. Di dalam takwa pun hati-hati di situ ada kesesatan jika engkau tidak dibukakan alamnya. Ya. Hati-hati. Apa buktinya? Ibadah yang masih karena sesuatu selain Allah
itu masih dikatakan cek Allah teh sesat. Ya. Kenapa sesat? Karena tujuannya bukan untuk aku Allah, tetapi masih karena selain Gusti Allah. Nah gitu nih Bang. Nah, berarti sekarang sudah mulai dijelaskan oleh Allah. Apa ayat selanjutnya? Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Nek wis jelas ya wis, wa may yakfur bit-taghut, tinggalkanlah taghut itu. Wa yu'min billah, kemudian hatimu hanya madhep Allah, alias gunakan terus zikir sirul asror. Ini dalilnya. Mana dalilnya zikir sirul asror? Hanya beriman kepada Allah. Ya ini. Ya. Wa yu'min billah, hanya beriman kepada Allah. Nek beriman kepada Allah berarti hak rohaniyahmu itu sing disawang Allah. Ya. Meskipun minum dohiriyahnya merasakan minum, ya hatinya merasakan Allah. Su'aul basirah kita harus engkau jalankan terus. Su'aul basirah merasakan hati engkau harus gunakan terus. Gunakan terus. Ya. Meskipun minum sekarang ingat, minum nanti lupa, minum sekarang ingat, minum lagi lupa gitu, gak apa-apa. Semua itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting ojo nolak ilmu, intinya itu. Ya. Famay yakfur bit-taghut, ya. Maka tinggalkanlah, ya. Yakfur itu ingkarkanlah. Ya. Ingkarono itu ya nggak usah dipakai itu. Tinggalkan. Ingkar itu tinggalkan itu. Bit-taghut, kepada yang sesuatu selain Allah. Sesuatu selain Allah itu apa? Ya semua itu. Alam muhadoroh dan alam mukasafah. Hatimu harus duduk di alam musyahadah, yaitu alam yang hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun dohiriyahmu karena ada Pak yang orang itu didudukan di muhadoroh saja, tidak diberi alam mukasafah. Ada yang diberi muhadoroh dan mukasafah. Ya. Ada yang diberi muhadoroh dan musyahadah, tidak ada mukasafahnya. Ada yang lengkap, yang muhadoroh, diberek mukasafah, diberek musyahadah. Ini Rasulullah. Ya. Apa buktinya? Rasulullah Isra Mi'raj ditampakkan surga, neraka, yang gitu nih Pak. Itu orang yang apa, yang ini, yang itu, ya. Nanti bakal seperti itu alam mukasafah. Tetapi apakah Rasulullah hanya berdiri di alam itu? Coba kalau Rasulullah ditunjukkan surga, waduh ternyata surga seneng ya, enak ya. Aku tak cicing lagi di situ, enggak. Erek melanjutkan ke Sidratul Muntaha, enggak. Malaikat Jibril guys turun di dia wae. Turun di dia cek sebenarnya. Hah? Turun di dia wae. Nikmat di dia. Nikmat. Coba. Enggak. Rasulullah itu tidak tertipu, Pak. Ya, wong itu masih alamnya kemakhluk. Makhluk kan yang tak cari bukan ini, kata Rasulullah. Apa? Rasulullah melanjutkan perjalanannya sampai Sidratul Muntaha, Mustawa Ars. Yang mana Sidratul Muntaha, Mustawa Ars itu satu kesatuan alam musyahadah. Ya. Enggak ada bedanya. Sidratul Muntaha, Mustawa Ars itu satu kesatuan alam musyahadah, alamnya gong lewang-lewung, tidak ada gambar makhluk, tidak ada gambar cahaya, tidak ada gambar ruang dan waktu, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa apapun. Ya. Rasanya adalah laisa kamislihi syai', tidak dapat digambarkan dengan apa? Makanya telah katakan tadi malam, kenikmatan ketemu Allah itu tidak bisa digambarkan dengan apapun, karena Allah itu laisa kamislihi syai'. Lah kalau Allah digambarkan seperti nikmatnya minum teh, berarti Allah teh. Lah gitu nih Pak nggih. Enggak bisa digambarkan. Itu bisa engkau buktikan sendiri manakala engkau sudah didudukan di alam musyahadah, berjumpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita wis fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Itulah la ilaha illallah. La ilaha membersihkan taghut, ilallah wa yu'min billah. Nyambungnya ke situ, Pak. Ya. Faqadis tamsaka bil murwatil usqa. Faqadis, maka sungguh tamsaka ia telah berpegang bil murwatil usqa, kepada tali yang teguh. La lang fisomalaha,
tidak akan putus baginya. Nah itu Pak, orang seperti itu adalah orang yang tidak pernah terputus dari tali agama Allah. Apa itu? Adzikru bisiril asror. Ya. Jadi dia terus-terusan menyambungkan rohaniyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika setelah malam 27 besok, ketika sudah dikukuhkan iman panjenengan menuju alam musyahadah, jagalah dengan 4 hal yang akan disampaikan oleh Allah. 4 hal itulah engkau harus menjaga seumur hidupmu. 4 hal itulah. Apa itu nanti? Insya Allah di malam 27. Maka faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisomalaha, maka ia telah berpegang teguh kepada tali agama Allah yang tidak akan putus, yaitu adzikru bisil asrar tadi. Yang sebenarnya tali itu selama ini putus, ruhaniyah kita kepada Allah terputus oleh apa? Keduniaan. Oleh buah goldi. Itulah Pak, agar hidup kita diselamatkan oleh Allah, ayo lekas-lekaslah ya, berpegang teguh kepada tali agama Allah. Bil urwatil wusqa, tali agama yang teguh. Yaitu apa wujudnya? Tali agama itu adzikru bisiril asrar, zikir yang terus merasakan hidupnya Allah, merasakan hidupnya Allah. Engkau makan jeruk, rasakan hidupnya Allah di dalam dirimu, di dalam jeruk, di luar dirimu, di luar jeruk. Tidak saat engkau macul, rasakan ada hidupnya Allah yang menggerak kamu di dalam dirimu, di luar dirimu. Nah gitu nih Pak nih, rasakan. Sehingga apa, dirimu itu sudah enggak rumongso, bisa macul dewek, ngecek bahasa kasaran gitu loh Pak. La haula wala quwata illa billah. Billahnya itu loh. Nes billah pasti lillah. Ya. Maka wallahu syami'un alim. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Nah, itulah Allah mendengar, Maha mengetahui setiap apa yang kita gelorakan, apa yang kita kerjakan, yang sejatinya itu ya Allah sendiri. Kok bisa Allah tahu? Ya iya Allah yang memerankan ya. Ya Allah Dewa yang memerankan Pak ya. Coba rasakan ya. Nah hatimu sudah duduk di iman situ, berarti engkau sudah musyahadah. Nah hatimu sudah menyatakan terus sing mangan jeruk itu ya Allah. Di dalam jeruk, di luar jeruk ya Allah. Di dalam diriku dan di luar diriku ya Allah. Di dalam rasa manisnya jeruk ya Allah. Di luar rasa manis jeruk ya Allah. Lantas mana diri kita? Mana jeruk? Nggak ada. Karena semua sejatinya zat hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau orang ahli hijabnya sangat tebal, sulit menerima Pak. Ya, tidak bisa mengatakan seperti ini. Tidak bisa, hatinya pasti sangat menolak. Apalagi ya jubuhum bi kokoloti, sangat tebal itu. Ingat Abu Jahal Abu Lahab itu kokolot Pak. Gitu nggih? Abu Jahal Abu Lahab itu kokolot luar biasa loh. Ya. Sehingga tebalnya itu luar biasa ketika Rasul menyampaikan, ayo yakfur bitaghut wa yu'min billah, cek Rasulullah itu egah ya. Wong kata nenek moyang saya itu seperti ini ya. Enggak mau diguruin ya. Nanti pamor saya turun ya. Ketutup deui, kancop deui cek sunah teh. Geus erek muncul malah dikentel ku Allah teh. Paham nggih Pak nggih? Itu kan waktu ada seorang wali Allah kan umat-umat kan enggak bisa muncul ya. Pasti yang dapat nama di mata umat tuh kekasih Allah itu. Tetapi ketika kasih Allah itu sudah meninggal, nafsu itu muncul, hayang iya, gitu nih Bang ya. Ketika turun ilmu ini dikencelengi di ke Allah teh. Ayo, apa? Di apa? Dikenteli, nyawa dikenteli Pak. Nyawa enggak dikenteli. Dipukul sama Allah itu loh. Gini loh. Ditutup lagi. Kekasih Allah. Nafsu umat itu diredam karena ada kekasih Allah ya. Sing pengen dadi kokolot kan rawani ya. Ya rawani. Sing rumangsa berilmu rawani karena ada yang lebih. Iya enggak? Paham ya Pak nggih? Ya. Tetapi ketika wali Allah ini diambil oleh Allah, muncul nih nafsu nih. Ada yang nanti pengen jadi kokolot, pengen buka nama, ayang pengen jadi ulama yang tersohor, ayang pengen jadi ini. Ternyata muncul ilmu
Ya, ilmu dinil hak. Sama Allah dengan ilmu itu tuh dipukul habis ilmu apa? Nafsunya jebret. Coba, kira-kira nafsu bisa terima nggak? Nggak bisa, Pak. Waduh, kini kejebak deui erek kakar erek apa? Kakar erek muncul namana geus dikental deui ku Allah teh. Gitu cek Sundana teh, Pak. Ternyata disuruh Pak menghancurkan keakuan. Wah, sama aja ini aku nggak boleh jadi kokolot deui. Bukan gitu, Pak. Silakan jadi kokolot, silakan jadi ulama, silakan teruskan perjuangan. Yang penting hatimu itu ojo beriman kepada tauhid itu loh. Maksud sih gitu. Ya. Nah gitu nih Bang ya. Karena umat pun juga butuh kokolot. Pak, bener ya? Lah kalau umat nggak ada kokolot sih kepriwe? Rasulullah. Nah, sing nggak boleh itu hatimu. Dohiriahmu boleh. Wajib melayani umat. Iya nggak? Lah kalau umat nggak ada kokolotnya sih kumaha, malah lebih repot deh. Sing tak maksud itu tuh bukan gitu, tetapi rohaniyahmu jangan menguahkan, jangan mengakui, ya. Jangan menjadikan dirimu takabur, riya, sombong. Aba wastakbar minal kafirin. Itulah apa? Aba wastakbar minal kafirin. Aba wastakbar itu kesombongannya semakin besar. Wakana minal kafirin menjadikan dirinya menjadi golongan orang-orang kafir tanpa dia sadar. Aba wastakbar minal kafirin. Nauzubillahi min dzalik. Itu nih Pak, insya Allah kita lanjut ayat 257-nya. Silahkan di rumah boleh di muzakarah dulu 257-nya untuk besok malam ya. Malam ini 256-nya. Al-Baqarah 256 dan malam ini besok 257 ya. Oh malam ini 256, besok 257 ya. Silahkan buka-buka dulu biar besok meresap ya. Tinggal jelep cek sudah Allah teh. 25 besok malam 25 ya, berarti masih 26 27 ya. Nek sing kejebak dikirane wis rampung ya gitu nggih, kejebak ketipu cek Allah teh ya. Jangan sampai tersaring, semangat ya. Allah sudah memberikan kita karunia yang luar biasa, hidup, rezeki, barokah, sholat ya, iman, takwa, itu luar biasa ya. Sehingga agar itu lebih diridhai Allah, kembalikan semuanya kepada Allah. Allah ridho nih. Karena titipan ya balikkan itu aja diakui. Itu Allah ridho tuh di situ. Ya. Gitu nih Bang ya. Mohon maaf, mbok rotok bahasanya keluar yang kasar-kasar. Ya itu pun ya Allah juga, hidupnya Allah ya, pandang Allahnya. Insya Allah hatimu tidak akan tersakiti. Saya yakin ya. Bahkan di dalam kata yang kasar istrimu pun nek engkau menggunakan dzikir slow asrar orang mempan dalam hatimu ya. Cara mempan keselomot sedikit cepet sadar bedanya itu. Setelah malam 27 bedanya itu nanti insya Allah ditanamkan warid sih. Kalau sudah di pengukuhan di malam 27 disambungkan rohaniyahmu kepada Allah, Allah mendatangkan warid ya. Cek bahasa syarat itu ditemani malaikat Jibril ya. Untuk apa? Mengingatkan ya. Cek bahasanya malaikat pun ditanamkan juga malaikat mungkar nakir, selalu ditanya ya. Ketika istri marah, mungkar nakirnya nanya, coba itu Tuhanmu siapa? Apakah Tuhanmu istri yang berengut itu? Apa Tuhanmu Allah? Lah gitu nih Bang ya. Itu akan ditanamkan seperti itu. Ora percaya buktikan nanti gitu loh. Emangnya mungkar nakir hanya di alam kubur nanti. Mulai dari sekarang Pak ya. Wis nanyai terus loh. Coba istri merengut, engkau marah. Itu mungkar nakir langsung nanya, Tuhanmu itu hidupnya Allah yang menguasai istrimu merengut apa istrimu merengut itu? Nah, engkau jawab di mana ilmumu, imanmu? Nek menjawab istri merengut ya wes KO. Tapi nek menjawab hidupnya Allah aman. Buktinya apa? Dirimu tidak terselomot. Ya. Cara terselomot pun segera sadar. Bedanya di situ Pak. Ya. Mungkar nakir nanya lagi. Sing tahajud tadi malam siapa? Itu Tuhanmu, dirimu, apa ngibadahmu, apa Allah? Ayo dijawab itu gitu. Cek mungkar nakir ya.
Jawab kita adalah hidupnya Allah yang berperan. Itu Pak. Akhirnya nanti di alam kubur marrabuka ya Allah, nggak bisa dibohongi lagi. Nggak mungkin marrabuka aing, marrabuka harta saya, ibadah saya, nggak mungkin. Itulah ya. Apalagi Israel ya. Israel itu selalu senantiasa mencabut ya, kenikmatan kita mulai bertahap Pak. Selalu diingatkan. Nah itu warid-warid seperti ini yang wujudnya adalah cahaya-cahaya seperti ini ditanamkan terus. Ya. Israel akan selalu mengingatkan dirimu akan umur yang akan selalu pendek ya. Itu cirinya. Ya. Alias engkau itu tidak akan merasa hidup selamanya itu loh Pak. Itu ciri nek guru pembimbing sing wujud Israel itu sudah ditanamkan oleh Allah. Sehingga dirimu itu ngibadah itu semakin tekun Pak, semakin khusyuk. Karena apa? Dalam dirimu itu selalu diingatkan oleh Israel. Kamu itu bakal tak cabut kapanpun itu, cek Israel itu ya. Ketika sudah datang waktunya itu. Buktinya apa? Ubanmu semakin banyak, tuurmu yang dulunya jak-jak, ayeuna sering. Nah, gitu apa nih? Gigimu yang dulunya lengkap sekarang sudah tak cabuti satu-satu ya. Kulitmu yang dulunya kuning putih langsat sekarang sudah mulai bersisik ya, bersisik kayak orang yang apa? Kurang air itu ya. Matanya mulai rabun. Itu kamu sadar ke situ. Nah, itu wujudnya hatimu ngomong seperti itu, Pak ya. Itu tanda nek Israel itu sudah ditanamkan dalam jiwa kita, di dalam diri kita. Nah, itulah warid. Nah, itu nanti ditanamkan di malam 27 insyaallah. Ya. Ini iman enggak iman ya. Tadi laik nafitin tadi loh. Nah, iman yang bangga itu yang masalah itu. Jadi itu baru Israel ya. Belum Israfil yang selalu mengingatkanmu. Israfil kan peniup trompet ya. Iya. Itu ketika engkau dihadapkan apapun, Israfil itu selalu mengingatkanmu akan Allah ya. Di trompet imanmu itu. Woi, sing adzan itu sapa? Ya. Mang Trisyanto apa Allah? Nek Mang Trisyanto, karena engkau sewa Mang Trisyanto mau datang lah gitu Lin. Tapi kalau Israfil selalu mengingatkanmu, sing azan itu hidupnya Allah ya mangkat gitu. Karena sing manggil itu Gusti Allah. Contoh undangan dari malam 21, malam 1. Para jamaah silakan datang digelar ilmu malam 1 sampai 27. Ya. Nek malaikat Israfilnya belum ditanamkan ya pasti tidak digugah hatinya. Imannya itu tidak digugah. Pasti menuduh sing ngundang iku ibu. Padahal sejatinya sing ngundang iku sapa? Ya Allah, Pak. Ya, nah gitu nggih. Kasih sayangnya Allah di situ. Tapi karena dirinya enggak ditrompet oleh Israfil, dibangunkan imannya, ya sudah enggak akan datang ya. Datangnya cuma kalau pas ada tasakuran. Kenapa? Diundang. Sebagai hablum minanas saja. Tidak ingin hablum minallahnya. Ya. Karena apa? Yahjubuhumnya itu masih banyak. Nah, ini suuzon, tetapi suuzon ini untuk ilmu, Pak ya. Untuk ilmu. Ya, karena apa? Nafsu itu kadang kalau sudah jadi teman, itu kudu dimunculkan. Untuk apa? Membunuh nafsu-nafsu yang lebih liar ya. Paham maksud saya, Pak ya? Cek bahasa Rasulullah itu kesombongan dibahas kesombongan gue. Cek bahasa Rasulullah itu seperti itu ya. Jadi itu pada malam ini kesimpulannya adalah la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayyi fama yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fisu mahalaha wallahu samiun alim. Itu Pak apa yang kami sampaikan. Marilah kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah. Amin.